Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia dengan saya Faisal Abdul Rauf. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kuis yang pernah kalian ikuti, yaitu kuis yang berbentuk TTS di Google Classroom dan kuis wawasan berbahasa Indonesia di situs belajarbareng.id. Untuk pembahasan kuis TTS akan ada di video selanjutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Yang pertama, jangan lupa berdoa dulu ya, dan jangan lupa untuk mengisi presensi. Nah, sebelumnya silakan kalian siapkan alat tulis untuk mencatat jawaban yang benar, agar tidak lupa lagi nantinya dan barangkali akan muncul di ulangan. Silakan siapkan dulu. Baik, kalau sudah, kita lanjut ke soal yang pertama. Pilihlah satu kata di bawah ini yang menurut kalian itu kata baku. Nah, kata baku ini sengaja saya munculkan dalam soal, tujuannya agar kalian nanti saat membuat laporan itu tidak pusing lagi mana yang baku, mana yang tidak. Meskipun kita tinggal membuka KBBI, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita sudah hafal mana kata yang baku, mana yang bukan. Contohnya yang nomor 1 ini, kaidah atau kaidah, pakai I atau pakai E. Ya, ini cukup mudah, kita bisa pilih jawabannya yang B. Nah, silakan tulis jawabannya ya. Untuk soalnya nanti kalian boleh tulis kembali atau tidak, itu tidak jadi masalah. Nomor selanjutnya, padanan kata load dalam bahasa Indonesia. Ini bagi kita atau kalian, anak laki-laki atau perempuan yang sering main game di PS atau di ponsel atau di komputer, terutama di PS ya, di PlayStation, itu biasanya sebelum kita mulai gamenya pasti ada muncul kata load. Nah, itu load itu apa bahasa Indonesianya? Menunggu atau memuat. Ya, kalau menunggu itu wait atau waiting ya. Kalau menyimpan itu save. Nah, untuk load itu jawabannya memuat. Ya. Nomor 3, apakah padanan kata browser dalam bahasa Indonesia? Jawabannya kita kerucutkan antara B atau C, peramban atau pencarian, karena salindia itu beda jawabannya ya, untuk kata yang lain. Pencarian atau peramban, ya, yang paling tepat untuk kata browser padanan katanya adalah peramban. Meskipun arti peramban sendiri itu artinya pencarian ya. Tapi kalau ditanya apakah padanan kata browser dalam bahasa Indonesia, itu jawabannya peramban. Apa itu peramban? Nah, silakan cek di KBBI, itu artinya kurang lebih ya semacam alat untuk mencari gitu ya, mencari sesuatu di internet. Nomor selanjutnya, ambulan pakai S atau tidak? Ya, ini pertanyaan sedikit receh gitu ya. Receh tapi penting gitu ya. Kendaraan yang suatu saat nanti mungkin kita akan naiki ya, tapi yang mudah-mudahan jangan sekarang gitu ya, amit-amit ya. Ambulan pakai S atau tidak? Ternyata ambulan itu yang baku pakai S, ambulans ya. Ini sengaja saya jadikan soal karena kita banyak keliru, rata-rata kok pakai S sih ya. Memang dari sana seperti itu pakai S ya. Download, padanan katanya adalah unggah atau unduh. Ya, jawabannya unduh. Email, mana atau padanan katanya apa? Ya, jawabannya surat elektronik ya, bukan teks elektronik atau apalagi pesan online. Kalau pesan online itu lain aplikasi ya. Mungkin kalau kalian jawabannya pesan online, perut kalian lagi lapar ya, coba makan dulu nanti. Nomor 7, mana yang baku, pakai A atau pakai E kedaluarsa?
Ya rata-rata jawabannya pakai A ya, dan ternyata jawabannya yang benar pakai E, kedaluarsa. Nomor 8, padanan kata link dalam bahasa Indonesia. Hubungan, tautan, atau aliran. Yang paling tepat adalah tautan. Ini mungkin jarang kita dengar ya, tapi kedepannya kalau kalian dengar kata tautan itu artinya link. Viral dalam bahasa Indonesia, padanan katanya apa? Ya, viral ini mirip-mirip dengan kata virus di dalam istilah biologi ya. Yang namanya virus itu cepat menyebar. Sama, viral pun artinya cepat menyebar, atau padanan katanya cepat menyebar. Nomor 10, flash disk. Ini hampir 90% dari kalian jawabannya cakram padat atau USB. Ya, kurang tepat ya, karena kalau USB itu ya semacam sinonimnya dari flash disk. Kalau cakram padat itu padanan katanya dari compact disk atau CD yang bulat ya, yang biasanya untuk kaset film atau game. Nah, itu disebutnya CD atau cakram padat. Sementara untuk flash disk itu yang paling tepat jawabannya diska lepas. Diska ini ada artinya sendiri. Nanti kalian coba cek di KBBI arti diska itu apa. Scan, tautan cari pindai, ini yang sering menggunakan komputer. Kalau ada diska lepas atau flash disk yang punya teman kalian, terus dihubungkan ke laptop kalian, kadang-kadang langsung muncul tuh ada kata scan. Ya, kalau laptop kalian menggunakan bahasa Indonesia, biasanya bukan scan yang muncul, tapi kata ya pindai, bukan tautan. Kalau tautan tadi link, kalau cari itu searching atau search. Padanan kata paste atau paste ya, biasanya kita sebut paste atau paste dalam bahasa Indonesia. Ini gampang ya, ini jawabannya tempel. Kalau salin itu copy, potong itu cut. Gadget, ini kata yang umum ya, yang menggambarkan keseluruhan. Jadi bukan ponsel, bukan alat, tapi gawai. Sedikit asing ya, nggak apa-apa, biar tahu nanti ke depannya kalau ada kata gawai itu artinya gadget. Artinya gawai apa? Silahkan cek di KBBI nya masing-masing. Mana yang baku? Mana yang baku? Nasihat atau nasehat? Gampang ya, kalau ini ingat aja ke nasi ya, jadi pakai I jawabannya. Nasihat. Connection tadi sudah dibahas sedikit, jawabannya adalah jaringan. Ya, salah, bukan jaringan. Kalau jaringan itu network ya, kalau connection itu hubungan. Analisis, analisa, ini cukup mudah. Kalau kalian menemukan kata seperti ini yang belakangnya sis atau sa, kalau ditanya yang baku, hampir semua kata yang belakangnya sis atau sa itu jawaban yang bakunya adalah sis, analisis. Contohnya, update dalam bahasa Indonesia, pemutakhiran atau terbaru. Kalau perbaikan bukan ya. Ya, kalau update lebih tepatnya pemutakhiran. Tag dalam bahasa Indonesia artinya apa? Nih yang sering buka Instagram, anak-anak Instagram nih, kalau di foto biasanya tag aku dong. Nah, itu tag itu artinya apa? Kalau mengikuti follow ya. Kalau menemukan tadi sama kayak pencarian, search atau searching. Padanan kata tag yang tepat adalah menandai. Dalam kaidah kebahasaan, teks laporan hasil observasi tidak boleh menggunakan konjungsi. Apakah pernyataan di atas benar atau salah? Tidak boleh. Ya, ini pernyataannya salah ya, karena dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu harus menggunakan konjungsi. Jadi pernyataan ini salah. Mana yang baku, ekstrim atau ekstrem? Ya, jawabannya yang pakai E. Meskipun dibacanya tetap ekstrim, tapi tulisannya pakai ekstrem. Fotokopi,
padanan katanya, ya ini lebih ke penulisan ya, penulisan yang tepatnya yang seperti apa, yang A, B atau C. Yang A ini jelas salah, pilihannya B atau C. Ini antara spasi dan tidak spasi pun berbeda makna ya. Kalau yang ini artinya foto yang gambarnya kopi. Nah, untuk fotokopi ini yang artinya mesin, itu yang B, disatukan tulisannya, fotokopi, fotokopi. Nomor selanjutnya daftar atau pakai F atau pakai P. Ya, yang kalian jawabnya daftar pakai P, ya saya harus akui kalian orang Sunda asli ternyata ya, jawabannya pakai P. Tapi untuk di bahasa Indonesia itu menggunakan kata F, daftar. Caption, hubungannya sama Instagram lagi nih, yang dekat dengan kita sehari-hari. Kita buka Instagram, kadang-kadang kalian bingung nulis captionnya apa gitu ya. Ada yang tahu? Masih ingat jawaban caption? Ya, yang benar jawabannya keterangan foto, bukan judul, bukan pesan. Nomor selanjutnya PowerPoint. Nah, ini mungkin pertanyaan yang agak sulit ya dibanding dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. PowerPoint. Ya, jawabannya salindia. Mungkin kita baru dengar kata salindia, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Jadi nanti kedepannya kita jadi tahu kalau PowerPoint itu punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu salindia, bukan tayangan, bukan poin inti. Nomor selanjutnya, observasi dalam KBBI. Ya, ini gampang. Peninjauan secara cermat. Padanan kata online dalam bahasa Indonesia. Ya, yang saat ini kita sedang lakukan. Sinonimnya online itu bisa diartikan daring ya. Ujian daring, pembelajaran daring. Nah, daring itu artinya dalam jaringan. Untuk online jadi padanan katanya dalam jaringan. Kalau offline kebalikannya, luring alias luar jaringan. Kalau hubungan tadi sudah dibahas, itu connection atau koneksi. Upload dalam bahasa Indonesia. Ini yang masih suka main Facebook, kalau di Facebooknya menggunakan bahasa Indonesia, biasanya ada kata uploadnya itu bukan upload ya, tapi di bahasa Indonesianya ya unggah, upload itu. Mana yang baku, metode atau metoda? Ini kayak sistem atau sistem, nah ya samalah, metode yang tepat. Subscribe. Nah, yang anak-anak YouTube nih yang sering buka YouTube, pasti kalian mensubscribe idola kalian, baik itu Atta Halilintar, Ria Ricis, Juna Risa, atau Tan Boy Kun, atau apapun itu. Ada yang tahu subscribe itu apa? Jangan kita asal klik doang tapi nggak tahu artinya nih. Subscribe. Ya, bukan membeli, bukan pemberitahuan, tapi berlangganan. Ya. Kalau membeli lain artinya, kalau pemberitahuan itu notifikasi ya. Di sebelah kata subscribe biasanya adalah gambar lonceng, nah itu baru pemberitahuan. Nah, untuk subscribe sendiri itu artinya berlangganan. Mana yang bukan termasuk? Ini materi juga dari teks laporan hasil observasi. Ya, jawabannya yang A, karena yang benarnya harusnya pernyataan umum, bukan pernyataan khusus. Lockdown, di beberapa negara melakukan lockdown, di Indonesia pun hampir mendekati lockdown ya. Apa artinya lockdown? Karantina wilayah, tepat sekali. Ini materi juga, ciri bahasanya ditandai dengan adalah dan merupakan. Apakah pernyataan di atas benar atau salah? Ya, pernyataan di atas jawabannya adalah benar. Install, pasang pindai pakai. Kalau tadi scan itu pindai ya, kalau install pasang. Edit dalam bahasa Indonesia, ini rata-rata jawabannya ganti atau
rubah ya. Rubah itu kalau pakai R depannya itu binatang ya, kayak Naruto lah istilahnya, itu rubah itu disebutnya. Yang kalau artinya mengganti itu artinya tidak pakai R, ubah. Nah, untuk edit sendiri ini artinya sunting, yang lebih tepatnya sunting ya. Artinya sunting itu bisa ganti, bisa ubah. Tapi kalau ditanya apa padanan kata edit dalam bahasa Indonesia, yang paling tepat jawabannya yang C, sunting. Padanan kata ed dalam bahasa Indonesia, ini gampang ya, menambahkan. Mana yang baku, sistem atau sistem, ya ini pakai E, sistem. Ini di laporan cukup sering muncul kata sistem ini ya, jadi nanti jangan sampai salah lagi. Yang baku adalah pakai E, sistem. Insert, ini biasanya di Salindia atau di PowerPoint ada menu insert di sebelah menu home. Ada yang tahu atau masih ingat jawabannya? Ya, jawabannya memasukkan, bisa memasukkan atau menyisipkan juga sama ya. Konjungsi, arti kata konjungsi ini di SMP mungkin sering mendengar kata konjungsi, atau selama kita belajar bahasa Indonesia kata konjungsi ini mungkin akan sering muncul. Apa konjungsi itu? Kata hubung, kata sambung. Coba diingat lagi. Ya, jawabannya kata hubung. Screenshot dalam bahasa Indonesia, apa padanan katanya? Antara B atau C jawabannya nih. Ya, jawabannya yang B, cuplikan layar. Kenapa bukan tangkapan layar? Karena kalau tangkapan layar itu padanan katanya trailer. Biasanya kalau di film sebelum muncul di bioskop itu kan suka ada tuh trailernya. Nah, trailer itu padanan kata bahasa Indonesianya tangkapan layar. Untuk screenshot itu baru cuplikan layar. Terakhir, resiko atau risiko. Ya, rata-rata jawabannya B ya. Dan ternyata jawabannya kurang tepat. Yang tepat adalah yang A, risiko. Nah, bagi kalian yang kemarin bertanya ke saya, kenapa nilainya tidak ada padahal sudah mengerjakan, mungkin kalian lupa tidak mengklik ini ya, di paling bawah ini. Nih, submit all and finish. Nah, rata-rata mungkin kalian terhenti sampai di sini aja. Dan dari segi waktu, waktu untuk mengisi kuis ini sebenarnya 40 menit ya, tapi rata-rata dari kalian, ya mungkin kalian sudah pintar gitu ya, menjawab pertanyaan 40 soal ini dalam waktu, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 2 menit gitu ya. Sedikit sekali yang melebihi waktu gitu ya, yang 30 menit itu jarang sekali, rata-rata hampir semua di 20 menit. Dan hasilnya ya seperti yang kalian sudah tahu, ada yang bagus, ada yang kurang bagus gitu. Tapi tidak apa-apa, namanya juga ini belajar ya. Nah, harusnya nanti kalau kalian menemukan kuis seperti ini lagi, jangan lupa pilih yang ini, submit all and finish. Nanti muncul seperti ini. Nah, tinggal diklik lagi aja. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Ya, alhamdulillah sudah selesai kita bahas semua soalnya. Nanti setelah ini kalian coba cek video selanjutnya untuk pembahasan soal yang TTS. Nah, bagaimana? Apakah jawaban tadi sama percis dengan apa yang kalian isi waktu itu? Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk yang nilainya sudah memuaskan. Mudah-mudahan nilai yang kalian dapat itu hasil sendiri ya, tidak lewat bantuan apapun gitu ya. Untuk yang nilainya masih kurang, tidak apa-apa, ini masih belajar. Jadikan ini sebagai motivasi biar kedepannya kalian bisa lebih baik lagi dalam mengetahui wawasan bahasa Indonesia. Nah, kedepannya masih ada beberapa kuis yang seperti ini. Sengaja saya buat kuis seperti ini, tujuannya agar kalian paham bahwa bahasa Indonesia itu
tidak hanya sekedar materi saja, karena yang terpenting yaitu bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.